Boethius lahir di kota Roma tahun 480 Masehi. Boethius adalah seorang filosof abad pertengahan. Selama dikurung di penjara dan menunggu eksekusi mati, ia menulis sebuah buku, The Consolation of Philosophy, penghiburan filosofi. Sebagai awam, saya mengenal nama Boethius pertama kali saat mengikuti perkuliahan filsafat oleh Dr. Jalaluddin Rahmat. Saat itu 2 November 2019. Filsafat yang diperkenalkan Profesor Jalal adalah filsafat as a way of life. Pembelajaran yang disampaikan sangat praktis untuk kehidupan real. Filsafat jadi tak terasa sebagai disiplin abstrak. Banyak pelajaran tak ternilai, terutama tentang kesalahan-kesalahan cara berpikir. Pandangan beliau mengenai tokoh-tokoh filsafat memantik kepenasaran saya untuk menjelajah informasi yang lebih lanjut mengenai mereka. Alhasil, baru membaca satu tokoh saja, rasanya tak tahan bagi saya untuk tak menuangkannya di sini. Selamat menikmati. Alcibiades. Kalau nanti Anda baca atau ada di YouTube atau apa, orang Inggris menyebutnya Alcibiades. Tapi aslinya dari Yunani juga Alcibiades. Dan kebetulan cocok dengan lidah kita, jadi tidak usah digaya-gayain jadi Alcibiades. Ya, Alcibiades. Berikut rangkuman singkat tentang Boethius. Boethius, yang bernama lengkap Anicius Manlius Severinus Boethius, telah yatim piatu sejak sangat kecil. Terlahir dari keluarga bangsawan dan dibesarkan dalam keluarga berpendidikan tinggi, berkuasa, dan makmur. Pengasuhan yang ia peroleh sangat berpengaruh pada dirinya, sehingga Boethius mengalami kehidupan yang sangat istimewa, serta mengalami pematangan mental semenjak kanak-kanak. Boethius mendidik dirinya sendiri di Athena atau Alexandria, Yunani. Karenanya, Boethius dianggap sebagai penutur bahasa Yunani paling fasih. Bangsa Romawi dipengaruhi oleh kultur intelektual Yunani, sehingga bangsa ini memiliki fondasi intelektual dan spiritual selama 1000 tahun. Cicero, penulis subur berbahasa Latin yang fasih berbahasa Yunani, juga terpengaruh oleh teks-teks hebat berbahasa Yunani karya Boethius. Boethius hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin korup dan intoleran. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi tengah mengalami kehancuran. Boethius mendapati dirinya didakwa hukuman mati, dikeluarkan dari rumahnya, dicabut dari keluarganya, pekerjaannya, dan bahkan kebebasannya. Sejak itu, dirinya terduduk di dalam sel tahanan yang gelap, dituduh berkhianat, dan menunggu hukuman mati. Mendekam di dalam sel, menuliskan percakapan imajinernya dengan Dewi Filosofia, Boethius hendak menyampaikan pesan bahwa filsafat memberikan penghiburan kepada kita di saat-saat sulit. Kalau kita yang mengalami nasib seperti Boethius, dituduh atas kejahatan yang tidak kita lakukan, kita pasti akan marah, menangis, dan sejujurnya, boro-boro sampai menulis teks-teks filosofis. Selama 1000 tahun hingga kini, Boethius dianggap telah menyelesaikan salah satu masalah terpurba dunia filsafat, sehingga memuluskan jalan bagi filsafat abad pertengahan. Boethiuslah yang sangat produktif menerjemahkan karya-karya Aristoteles dan Plato dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Buku yang ditulisnya ia beri judul The Consolation of Philosophy. Terdiri dari 5 buku, masing-masing berisi beberapa bagian. Di dalamnya terdapat puisi-puisi dan penjelasan-penjelasan filsafat yang otentik dan cerdas. Di bagian awal buku, terasa sekali begitu depresinya seorang lelaki tahanan.
sedih, marah, putus asa, dan segala rasa yang bisa Anda coba bayangkan manakala seseorang dijatuhi hukuman dalam keadaan tidak bersalah. Tapi jangan salah, ini hanya karakter dalam buku. Boethius yang sesungguhnya adalah ia yang menulis buku itu. Boethius secara utuh berada dalam kondisi mental yang berbeda dari lelaki yang dikarakterkan dalam bukunya. Karakter lelaki dalam buku ini ia gambarkan sebagai seseorang yang menelan sendirian kesengsaraannya. Mengeluhkan keadaannya, ia mendapati seorang wanita berdiri menjulang di hadapannya. Tetapi ia bukan sekedar wanita. Wanita itu betul-betul asing dengan ciri-ciri yang sangat aneh. Tinggi badannya naik turun, memiliki sinar yang sangat terang. Yang istimewa, pada gaunnya tertahtakan bordiran huruf-huruf bahasa Yunani, pi dan theta. Wanita itu juga tampak membawa tumpukan buku di satu tangan dan sebuah tongkat di tangan lain. Wanita asing ini ia sebut Lady Filosofi, Dewi Filosofi. Huruf pi di bagian atasnya menyimbolkan praktis atau praksis, sedangkan huruf theta menyimbolkan kontemplatif atau theoria. Sebagai manusia arif dan filosof sejati, Boethius tetap rendah hati sepanjang tulisan dalam bukunya. Dalam The Consolation of Philosophy, Boethius digambarkan separuh naif. Sedangkan Lady Philosophy dipersonifikasi sebagai manusia bijak yang mengedukasi Boethius atas kesalahan cara berpikirnya. Ironi, karena kedua karakter tersebut sebenarnya adalah Boethius sendiri. Teks Penghiburan Filosofi, Buku 1, Bagian 1. Aku yang pernah menulis nyanyian dengan gairah bergelora, dikendalikan duka hingga berkubang dalam lagu-lagu sedih. Mengoyak pipi dewi-dewi yang merapalkan kata-kata, demi elegi yang membasahi wajahku dengan air mata. Tidak ada teror yang menyurutkan dewi-dewi itu, paling tidak sejak menyertaiku di perjalanan ini. Merekalah kemuliaan di masa mudaku yang bahagia. Dan masih mereka pun menenangkanku di usia malang ini. Usia tua sekonyong-konyong lahir prematur lewat penderitaan. Dan duka kemudian memaksakan kuasanya. Rambut di kepalaku akhirnya memutih, dan aku hanya kantong kulit yang tergantung dengan irisan daging tipis. Kematian akan memberkahi bila terhindarkan dari kesenangan, meski tersimak doa-doa dari si malang. Tetapi kini telinga-telinga kematian telah tuli terhadap tangisan tak berasa. Tangan-tangannya enggan menutup mata yang menangis lara. Keberuntungan semu sempat memanjakanku. Sekejap kesedihan tak mampu menghancurkanku. Tetapi kini, wajah hianatnya menggelayutkan Mega. Sambutan kecil pada hari-hari itu memperpanjang hidup. Bodohlah teman-teman yang menyebutku bahagia. Aku yang jatuh karena pijakan kakiku goyah. Ketika kurenungkan dengan tenang semua pemikiran ini, dan kulampiaskan kesedihan atas kemalanganku lewat bantuan pena, aku tersadar kalau ada seorang wanita berdiri di hadapanku. Wanita itu berpenampilan memukau. Matanya terang menyala, lebih tajam dari kekuatan lelaki pada umumnya. Ia tampak telah melewati periode masa yang begitu lama,
sehingga sulit memperkirakan kalau ia dari generasiku. Ia juga memiliki warna yang sangat terang dan pantang menyerah. Sulit memastikan tinggi badannya, kadang-kadang seukuran manusia rata-rata, kadang-kadang pula tampak seperti hendak menyentuh langit yang amat tinggi dengan kepalanya. Dan ketika ia mengangkat badannya lebih tinggi lagi, ia menembus langit itu dan lenyap dalam pandangan manusia. Gaunnya terbuat dari bahan yang abadi, dari benang terhalus yang ditenun dengan tangan yang sangat terampil. Belakangan ia bilang kepadaku kalau ia membuatnya dengan tangan sendiri. Namun megahnya gaun itu tersamarkan oleh semacam lapisan yang telah tersia-sia sejak lama, seperti patung-patung yang tertutupi abu. Di bagian hem bawah tertulis bordiran huruf Pi, dan pada hem atas huruf Theta. Di antara kedua hem ada sebuah tangga naik dari huruf yang lebih rendah ke huruf yang lebih tinggi. Gaunnya terkoyak oleh tangan-tangan para perampok yang mencabik potongan-potongan kain itu untuk mereka. Ada setumpuk buku di tangan kanannya dan sebuah tongkat di tangan kirinya. Ketika pandangannya tertuju pada Dewi Puisi yang sedang membacakan bait-bait di samping ranjangku demi menemani tangisku, ia marah. "Siapa?" tukasnya dengan mata menusuk setajam nyala api. "Siapa yang membiarkan para pelacur histeris ini mendekati tempat tidurmu? Mereka tak memiliki obat untuk meredakan sakitmu. Hanya racun-racun yang diberi pemanis yang akan memperburuk sakitmu. Dengan duri-duri gairah yang tandus, mereka ini akan membinasakan buah nalar yang kaya dan ranum. Bukannya menyembuhkan, mereka justru mencekoki para lelaki dengan penyakit pikiran. Jika seperti biasanya, hanya lelaki biasa yang kau rampas untuk dijadikan korban bujuk rayumu, tak jadi soal bagiku. Tak akan mencederai pekerjaanku. Tetapi lelaki ini adalah lelaki yang sudah dibekali filosofi Zeno dan Plato. Sirens lebih baik untuk julukan dan rayuanmu yang mematikan. Pergilah." Teguran itu meronakan pipi para Dewi Puisi. Dengan mata kuyu, berangkatlah mereka bersama rombongannya. Air mata telah separuh membutakanku, dan aku tak mengenal siapakah wanita dengan kuasa yang begitu angkuh itu. Aku hanya bisa mengarahkan pandanganku pada tanah, berharap ada kejutan, dan diam menunggu apa yang hendak ia lakukan berikutnya. Ia mendekat dan duduk di tepi tempat tidurku. Aku merasakan matanya tertuju pada wajahku, sedih dan terselimuti duka. Dengan bersedih, lantas ia mulai lantunkan baris-baris tentang kebingungan pikiranku. Bagian 2. Maka tenggelamlah pikiran dalam keputusasaan mendalam. Pandangan kian redup ketika badai kehidupan menggelembungkan beban kecemasan-kecemasan duniawi. Pikiran meninggalkan cahaya batinnya, teralihkan kepercayaan pada nalar kepada gulita luar. Inilah lelaki yang pernah bebas memanjat langit dengan semangat ketaatan. Untuk merenungkan terangnya mentari, pucatnya rembulan, astronom pernah bersuka cita dengannya, demi memahami dan berkomunikasi dengan planet-planet di perjalanan pengembaraan mereka. Lelaki ini mencari sumber badai yang menderu dan membangkitkan lautan, spirit yang memutar dunia, penyebab yang memindah mentari dari timur yang bersinar ke barat yang berair. Ia mencari alasan, mengapa jam-jam di musim semi terasa ringan dengan adanya bunga-bunga.
Dan siapakah yang diperkaya dengan anggur-anggur ranum musim gugur yang matang sepanjang tahun? Sekarang, lihatlah bahwa pikiran yang mencari dan menciptakan rahasia-rahasia tersembunyi seluruh alam telah terang. Terbaring tahanan malam yang lemah, lehernya tertekuk rendah dalam kuatnya belenggu, dan ia dipaksa ditindih beban itu hingga tak terlalu memikirkannya sama sekali. Tetapi sekarang saatnya penyembuhan, bukan meratapi, lanjutnya. Kemudian, sambil menatap lekat-lekat pandangannya kepadaku, ia berkata, "Kau seorang lelaki, kan? Yang dibesarkan dengan air susu pembelajaranku dan makan dengan makananku sendiri hingga kau mencapai kedewasaan. Aku memberimu senjata untuk menjaga diri dan memelihara kekuatanmu, tetapi kau membuangnya. Yakin kau tak mengenaliku? Kau masih tak bicara. Apakah kau malu atau heran yang membuatmu terdiam?" Sepertinya karena malu. Tapi kurasa juga tak begitu. Ketika Dewi Filosofia mengetahui bahwa bukan aku tak mau bicara, tetapi kan aku tertegun, dengan lembut ia meletakkan tangannya di dadaku dan berkata, "Tidak ada yang serius. Kau hanya tersentuh amnesia, penyakit yang lazim dialami akibat pikiran yang tertipu." Aku lupa sejenak akan dirinya, tetapi aku akan segera teringat begitu mengenalnya. Agar mudah bagimu, aku akan seka sedikit mega kecemasan duniawi yang membutakan dari matamu. Saat berbicara, Sang Dewi menggulung gaunnya dalam satu lipatan dan disekakannya kain itu pada air mataku.